Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel kesayangan dan kebanggaan kita pada video yang ke-204. Channel SHMK, channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari 2026. Dan satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal. Kita akan membahas bab 15 bagian kedua tentang pornografi. Sebetulnya selain KUHP lama atau KUHP baru ini juga ada undang-undang pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Nah, kemudian terkait hal ini kita hanya fokus akan membahas pornografi yang ada dalam KUHP baru, yaitu diatur pada pasal 407. Bahwa penafsiran atau bahasa saya ya mendefinisikan, bukan penafsiran, tapi kalau menurut saya lebih tepat mendefinisikan tentang pengertian pornografi ini memang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat, waktu dan tempat tertentu, atau dengan bahasa lain adalah art temporary communili standar. Mengapa demikian? Karena kita itu di negara kesatuan Republik Indonesia itu ada bersuku-suku, yang masing-masing suku memiliki kebudayaan, tata cara, kehidupan keseharian yang berbeda-beda, sehingga sangat tepat dalam membicarakan pornografi ini harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat, waktu, dan tempat. Kemajuan di dalam KUHP baru ini bahwa selain mengacu pada hukum-hukum yang sudah tertulis, positif tertulis dalam KUHP, juga mengadopsi tentang hukum-hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan living law, yaitu mengadopsi keadaan masyarakat, tempat, dan waktu terkait kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang terjadi, sehingga tolok ukurnya tidak bisa disamaratakan. Di satu daerah itu dikatakan pornografi, belum tentu di daerah lain itu termasuk pornografi. Maksudnya adalah demikian. Untuk lebih jelas akan saya sampaikan, saya bacakan pasal 407 KUHP baru ayat 1. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan. Saya ulangi, paling singkat 6 bulan, dan pidana penjara paling lama 10 tahun, atau pidana denda paling sedikit kategori 4 berarti 200 juta, dan pidana denda paling banyak kategori 6 berarti ini kalau yang ke-5 500 juta, yang ke-6 berarti 2 miliar rupiah. Ayat 2, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan atau ilmu pengetahuan. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu ayat yang kedua, di mana sebenarnya masuk dalam tanda kutip pornografi, namun itu tidak dipidana dengan alasan masuk seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan atau ilmu pengetahuan. Saya akan masuk ke karya seni atau budaya dulu. Ya, seni dengan budaya hubungannya erat. Saya punya tetangga, itu namanya
Mas Angga ini kan, tetangga saya namanya Mas Angga. Kebetulan dia itu dulu kuliah di ISI Yogyakarta, kemudian terjadi pembicaraan. Nah, pada saat pelajaran praktek seni lukis itu kan kadang biasa menggunakan model cewek ya kadang pakaiannya minim, kadang ya hanya ditutupi bagian-bagian dan kemudian dilukis modelnya ini. Nah, pelajaran-pelajaran itu kalau kata Mas Angga ini adalah Bapak untuk melukis seseorang yang pakai baju dan bisa kelihatan bentuk-bentuk badannya sehingga kayak orang, bentuknya kayak orang, itu memang pelajarannya adalah harus mengetahui tentang struktur tubuh yang betul-betul kan seperti itu. Nah, itu jelas karena untuk seni iya, budaya bisa jadi, atau ilmu pengetahuan apa? Ya memang untuk mempelajari dunia seni lukis kan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk olahraga sudah saya sampaikan juga pada video yang ke-203, contohnya yang atlet renang, atlet voli semuanya berpakaian minim-minim, kemudian atlet lompat tinggi, lompat jauh, kemudian apalagi ya pokoknya yang berpakaian minim-minim hanya kadang mohon maaf bagian bawah sama bagian atas saja. Nah, kalau tidak di dalam olahraga kan bola voli kan seperti itu kan seksi-seksi minim-minim kan pakaian-pakaiannya. Nah, kemudian itu tidak termasuk dalam pornografi yang dimaksud pada pasal 407 KUHP baru ini, atau mungkin pada kegiatan terkait kesehatan. Nah, kesehatan. Nah, secara otomatis kalau kesehatan, waduh kacau ini kalau berbicara kesehatan kemudian dikaitkan dengan pornografi. Mohon maaf ini ya, kalau misalnya kan tidak semua dokter itu kalau memeriksa perempuan itu mesti dokternya perempuan, tidak. Bahkan ada dokter senior, beliau itu pernah ketemu dengan saya dan saya belajar banyak terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan kedokteran. Beliau sudah almarhum saat ini, doa juga untuk beliau. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat berarti, bukan kuliah dokter, bukan. Ngobrol-ngobrol saja di teras bagaimana seperti beliau adalah Pak Dr. Adib, gitu. Sekarang sudah almarhum beliau. Mudah-mudahan arwah dan jasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah dokter SPOG, gitu. Dari dokter kandungan. Jadi beliau ya karena berbicara dokter kandungan itu ya secara otomatis pada saat memeriksa perempuan kan mesti dilihat kan alat kelaminnya perempuan kan. Nah, kalau dunia kesehatan seperti itu dianggap pornografi ya repot, walaupun dokternya laki-laki dan perempuan. Menurut saya malah dokter ahli-ahli kandungan itu banyak laki-laki daripada perempuan. Satu-satunya yang wajib perempuan menurut saya sesuai aturan perundang-undangan yang saya tahu untuk di dunia medis itu adalah bidan. Sebab definisi seorang bidan adalah bidan adalah seorang perempuan. Nah, jadi hanya bidan yang boleh, yang wajib perempuan. Selain bidan bisa laki-laki. Nah, kalau dunia seperti itu pada saat meriksa perempuan kemudian dianggap itu pornografi, wah repot. Atau mungkin pada saat pemeriksaan di visum et repertum untuk terkait kasus-kasus mohon maaf wah dianggap pornografi, wah nggak selesai, dokternya melihat barangnya, wow itu pornografi, ayo dihukum semua dokternya, kacau. Itu kan untuk kaitan kesehatan juga. Dan ini mungkin perlu ditambah juga ya, mungkin terkait dengan kepentingan hukum. Ini saya saran, andaikan nanti ada perubahan KUHP baru lagi ada rubah, untuk perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan atau kepentingan hukum. Nah, atau kepentingan hukum itu kan seperti itu. Kemudian kalau laki-laki, ya kan bisa jadi diperiksa mungkin ada
mau operasi mohon maaf prostat atau mungkin ada hal-hal kelainan atau penyakit laki-laki yang lain gitu kan. Kan dokternya belum tentu dokternya itu laki-laki, bisa jadi dokternya perempuan. Nah, itu tidak termasuk dalam hal-hal pornografi, walaupun yang ditunjukkan oleh pasien atau oleh dokter itu adalah seperti itu. Namun kalau yang jelas ini memproduksi, membuat, ada contoh pernah terjadi juga di bandara, ini kasusnya di bandara, dan sekarang kena kasus lagi. Ini anak kena kasus 3 kali kalau nggak salah, kan? Ini anak ini, ya inisialnya si S, E-nya 3 itu, saya hafal betul, saya paham betul saya tentang kasus itu, karena saya paham mengikuti dari awal sejak di bandara internasional di Kulon Progo itu, kemudian dia ternyata asli dari Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian bla 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 bla, dia tinggal di Jakarta dan sebagainya, ada asistennya, kemudian kena di Bandung waktu itu di stasiun Bandung Kota. Itu saya paham tentang riwayat. Nah, kalau yang seperti itu jelas yaitu melakukan pornografi. Pertama, dia membuat sendiri dengan kamera, shooting, pamer, kadang apa kan di-share di YouTube juga itu kan. Kemudian dia memproduksi, memperbanyak, iya, dia membuat, iya, memproduksi, iya, kemudian dia menyebarluaskan juga, iya kan. Begitu dia buka begini kan, walaupun pakai masker gini kan, dibuka, faktanya kemudian disebarluaskan, kemudian memperjualbelikan. Dia kan ada ininya, apa namanya, pelanggannya kan, pakai bayar itu loh, langganan itu, jadi bayar termasuk yang menjualbelikan. Kemudian menyediakan pornografi, termasuk menyediakan, karena dia di dalam akunnya atau di dalam medsos IT-nya itu kan dia membuat itu kan, si Mbak S, E-nya 3 itu kan sekarang lagi kena masalah lagi. Nah, ya itu kan, ya itu yang contoh-contoh jelas gitu kan, contoh-contoh yang pasti, dan kasus itu ada, dan banyak sekali sebetulnya kalau di media sosial, apalagi itu mbak-mbak itu juga itu, mbak-mbak yang ngapak itu kan, yang malah pakai ini sampai begini, ada itu masuk, saya jamin masuk ke pornografi dan masuk ke pasal 407 KUHP baru. Dan kalau untuk undang-undang pornografi, dia kena di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi, itu masuk. Dan saya pikir banyak ya hal-hal yang seperti itu. Kadang ada yang memamerkan berciuman begini kan, ya itu masuk dalam pengertian atau definisi dari pornografi, apalagi disiarkan di medsos, sehingga dia kena pelanggarannya. Kalau nanti ini berlaku berarti KUHP baru, kemudian undang-undang pornografi, kemudian juga undang-undang informasi dan transaksi elektronik, karena di undang-undang transaksi elektronik itu juga melarang terkait yang melanggar kesusilaan. Saya berharap untuk hal-hal ini, walaupun dunia sosial itu, media sosial itu sudah luar biasa, namun kita jangan kemudian untuk segera viral dan kemudian mendapatkan mungkin bayaran dari YouTube dan sebagainya, kemudian asal dengan berdalih ini entertain, ini kebudayaan, zamannya sudah berubah dan sebagainya. Saya pikir itu, walaupun ada yang beralasan seperti itu, namun saya pikir alasan itu, saya cenderung alasan itu bertentangan dengan hati nurani orang yang beralasan. Jadi kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan di video 203, bahwa sebetulnya mudah untuk ini masuk ke melanggar kesusilaan atau tidak melanggar kesusilaan, kemudian melanggar pornografi atau tidak pornografi, sebetulnya mudah caranya itu. Kita pikirkan, kita rasakan, kita dalam hati kita, itu akan udah ketemu. Oh, ini melanggar, ini tidak melanggar, ini melanggar, pasti ketemu. Sehingga tidak perlu menggunakan alasan ini seni, ini entertain, ini apa, dan sebagainya. Dan perlu diingat, Anda misalnya memiliki alasan itu sendiri,
perlu diingat bahwa hal-hal tersebut apakah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, nilai-nilai baik yang ada di masyarakat. Itu yang menjadi kunci sehingga kita bisa tidak melakukan pornografi dan tidak sebagai korban pornografi. Kemudian ayat 2 bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud itu tadi tidak masuk dan sebagainya, namun juga apabila rekan-rekan memoto diri sendiri dan untuk dirinya sendiri, misalnya lagi mandi, thread, lagi berdandan atau apa, mencoba pakaian dalam, thread. Nah, untuk diri sendiri itu tidak termasuk karena itu adalah untuk kepentingan sendiri. Tapi jangan nanti dijadikan payung juga, ini untuk sendiri tapi lupa mencet, akhirnya ke-share ke medsos, yo itu ngarang-ngarang juga. Thread, lupa. Ayo enggak, promosi itu namanya. Alasannya alasan yang dibuat-buat, tidak disaring atau tidak dipikirkan lewat pikiran yang jernih, tidak dirasakan dalam hati kita. Kalau dipikir dan dirasakan pasti akan tahu bedanya. Ini pornografi, ini tidak pornografi. Ini melanggar kesusilaan, ini tidak melanggar kesusilaan. Ini sesuai dengan masyarakat sekitar saya, ini tidak sesuai dengan masyarakat sekitar saya. Mudah sebetulnya, sehingga tidak perlu dengan argumentasi yang wow dengan banyak hal, tapi ujung-ujungnya untuk mengeksploitasi atau untuk memperjualbelikan pornografi. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah yang saya katakan, yang saya sampaikan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Untuk itu berikan kritik, saran yang membangun pada kolom komentar video SHMK. Tonton seluruh video SHMK dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum, saya mohon dengan sangat lagi hormat untuk memberikan dukungan channel SHMK dengan subscribe. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.